Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Nah, tempo hari itu kita minggu kemarin sudah masuk membahas tentang aplikasi dari persamaan Lagrange yang kita selesaikan pada soal tentang katrol, begitu ya. Artinya ada dua buah benda, kemudian ada katrol yang diabaikan, maka kita dapatkan persamaan geraknya. Gitu ya. Kita dapatkan kurang lebih seperti ini, persamaan geraknya dengan menggunakan persamaan Lagrange. Kalau bagian Newtonnya sempat sudah dikerjakan belum oleh kalian? Bagian Newtonnya. Maksudnya apakah sama begitu hasilnya untuk yang Newton? Bagian Newtonnya udah dikerjain belum? Ya, Pak. Oke, kalau begitu Newtonnya saya minta dikerjakan deh, ya. Silakan kalian kerjakan. Mungkin saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan hukum Newtonnya bagian yang ini. Sehingga saya ini udah pernah waktu di mekanika Newtonnya udah dijelasin belum? Waktu di mekanika Newtonnya yang katrol ini. Setahu saya udah pernah ya. Oke, dikerjakan lah ya. Saya tunggu, silakan dikerjakan. Untuk yang bagian Newtonnya nanti apakah persamaannya sama seperti yang kita dapatkan dari Lagrange. Nah, yang ini. Silakan dikerjakan dulu ya. Saya tunggu lah ya. Kalau ada kesulitan langsung ditanyain aja. Ya. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan saja. Jadi untuk sekarang silakan kalian kerjakan untuk kasus menggunakan hukum Newton ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan dengan hukum Newton. Nanti kita cek ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, ada yang sudah mengerjakan? Saya coba cek ya. Saya coba cek. Adelia sudah mengerjakan, Adelia, untuk yang bagian Newton-nya?
Oke, atau saya cek hadiran dulu deh ya. Adelia hadir? Adelia? Oke, tidak ada. Agung Wijaya ada? Hadir, Pak. Oke. Ahsani Takwim? Hadir, Pak. Oke, kemudian Alia Ihda. Hadir, Pak. Kemudian Anissa Fauzi. Hadir, Pak. Anissa Yudiastri. Nggak ada. Azizah Maulina. Hadir, Pak. Bapak maaf, tadi Anissa Yudiastri udah izin katanya sinyalnya jelek, udah masuk, tadi keluar lagi. Oke. Kemudian Bianca Khalfianisa. Hadir, Pak. Citra. Hadir, Pak. Oke. Dinda Cahya. Nggak ada. Esmeralda. Hadir, Pak. Inayah. Hadir, Pak. Indri Oktaviani. Hadir, Bapak. Intan Opialisti. Hadir, Pak. Kamaludin. Hadir, Pak. Laila. Hadir, Bapak. Lina. Hadir, Bapak. Zikri. Hadir, Pak. Maharani. Hadir, Pak. Fauzi Badruzaman. Oke, nggak ada. Neska. Hadir, Pak. Oke. Neska ada? Hadir, Pak. Nuril. Hadir, Pak. Nurlaila Sari. Hadir, Bapak. Putri Sintia. Hadir, Pak. Rahma Syifa. Hadir, Bapak. Revi. Hadir, Pak. Salsa. Hadir, Pak. Samsul. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Siska. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Bapak. Tirda. Hadir, Pak. Firsa. Hadir, Bapak. Khairunisa. Nggak ada. Reni. Nggak ada. Oke, bagi kalian yang hadir, untuk yang bagian Newtonnya sudah dikerjakan belum? Ada kendala nggak? Kira-kira dia sama nggak dengan yang Lagrange? Bapak, ini yang saya dapat beda hasilnya sama yang Lagrange. Oke, sebentar ya. Saya coba share screen. Siapa tadi? Alia, Pak. Alia. Alia. Hasilnya gimana, Alia? Kalau saya percepatannya A sama dengan M2 dikurang M1 M2 dikurang M1, oke. dibagi Mhm. M1 plus M2 ditambah setengah M. M1 plus M2 ditambah setengah M. Iya, dikali G. Setengah M, M-nya apa nih? M apa?
Ini katrolnya Pak, masa katrol. Oke, setengah M. Kemudian di sini kali G. Enggak Pak, kali G-nya di keduanya. Oh. Ya, kalau kita lihat hasilnya sebetulnya ya dibandingkan dengan yang ini kan M2 dikurang M1, kemudian ini slide-nya udah ada ya? Ada Pak. Udah, Pak. Nah, ini M2 dikurang M1, kemudian M1 ditambah M2 dikali G. Nah, bagian ini sebetulnya dalam kasus yang kita selesaikan dengan menggunakan Lagrange, ini kan katrolnya diabaikan. Ya. Jadi, kalau seandainya kita mengasumsikan katrol itu diabaikan, berdasarkan hasil yang didapat oleh Alia, ya, maka bagian M ini misalnya kalau diabaikan maka nilainya sama dengan 0. Jadi masa katrol ketika diabaikan ini kan sebenarnya sama dengan 0. Oleh karena itu maka bagian ini sama dengan hilang. Jadi hasilnya sama gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan yang hasil Lagrange gitu. Ya, Alia, jadi tidak masalah. Memang kalau kita gunakan katrol nanti dia di sini ada setengah M masa katrol gitu. Nah, biasanya paling yang berbeda itu di sini. Artinya, karena ini kan penjumlahan M1 plus M2, ini kan dia sama saja. Mau M1 ditambah M2, ataupun misalnya M2 ditambah M1. Hanya mungkin bagian ini yang perlu kita cek. Jadi kalau seandainya kita mengasumsikan massa pertama itu lebih besar daripada massa kedua, maka nanti di sini yang dikurangi adalah M1 dikurangi M2. Gitu. Tapi kalau misalnya ada asumsinya ada M2 lebih besar daripada M1, maka nanti persamaannya adalah M2 dikurangi M1. Gitu. Ya, gitu ya, Alia ya. Baik, Pak. Oke, yang lain hasilnya gimana? Saya bisa cek yang lain. Coba Maharani. Ada Maharani? Hasilnya gimana? Ada Bapak. Hasilnya gimana? Belum selesai. Oke, baru sampai mana? Sampai mana? Masih bingung yang buat apa namanya? Yang masih bingung, belum sih, masih awal-awal jadi belum ngerti sepenuhnya gitu. Oh iya ya, maksudnya belum ngertinya itu bagian mana? Yang di bagian awal-awal yang nentuin ini. Kan kalau misalkan di contoh kemarin osilator harmonik itu F-nya itu sama dengan minus KX. Nah, di situnya saya masih bingung gitu, jadinya belum selesai. Oke, sorry. Yang mana yang ini ya? Iya. F-nya sama dengan, bagian ini bingungnya yang mana? Iya, bagian di situnya bingung. Maksudnya itu bingung apa-apa? Bingung itu maksud saya dari mana ini atau kayak gimana, Maharani? Iya, kemarin lupa itu dapat dari mana, jadinya bingung, Pak. Ya, ini kan gaya pegas ya. Gaya pegas. Ini persamaan gaya pegas. Jadi F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Karena di sini ada pegasnya, maka dia ada gaya pegasnya. Nah, gaya pegasnya itu sama dengan negatif Kx. Ya. Maharani masih ingat nggak? Negatif ini artinya apa? Berlawanan. Berlawanan dengan apa? Antara K-nya itu berlawanan arah. Iya, berlawanan arah dengan apa? Sebentar, Bapak. Oke, saya coba cek. Rahma Syifa, ada Rahma Syifa? Ada, Bapak. Oke, bagian negatifnya ini apa artinya, Rahma Syifa? Apa yang Rahma Syifa pahami dengan bagian negatif? Mungkin jadi nilai K-nya tuh apa ya? Berbanding terbalik sama arah X-nya ya, Pak. K-nya. K-nya ini kan konstanta ya. Jadi nilai K-nya ini tetap ya, konstan. Kalau X-nya ini apa, Rahma Syifa? Arah
Oke. Yang Yang itu. Intan, ada Intan? Oke. Ahsani Takwim, ada? Oke. Salsa, ada Salsa? Salsa bisa dengar suaranya? Dengar suara saya? Punten Pak, putus. Oke. Oh, Pak, Iya. tadi sama masalah jaringan, Pak. Oke. Siapa tadi? Sorry, siapa? Ahsani. Asani, apa yang Asani pahami definisi dari simbol negatif di persamaan ini? Kalau menurut saya, karena nilai pegas ini akan menuju ke titik keseimbangan. Jadi dia akan bernilai. Dia menuju ke titik keseimbangan, ya? Oh, Iya. Oke. Kita coba yang lain. Oke ya, Asani. Bianca, ada Bianca? Inayah, ada Inayah? Ada Bapak. Oke, Inayah, tentang negatif ini apa yang Inayah paham? Kalau pegas itu kayak apa maju mundur. Kalau negatifnya itu dari pas mundurnya gitu Pak. Kalau majunya dia negatif nggak? Enggak. Oke, ini kamu lihat slide saya. Lihat Bapak. Oke, misal saya gambarkan ya. Ini kan ada pegasnya ya. Tadi siapa? Sorry, Inayah ya? Inayah benar? Ya Pak. Oke. Ini kan ada pegas. Ini ada benda. Benda ini kalau kita dorong ke sini, gitu ya. Misalnya saya dorong ke titik A, kemudian dia nanti bergerak bolak-balik kan? Dia bergerak ke titik B gitu kan? Ya Inayah ya, gitu ya. Ya Pak. Oke, nah coba kamu kaitkan penjelasan kamu dengan gambar ini tentang yang negatif. Misalnya sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa, santai aja ya. Kita kan lagi diskusi. Gitu. Khawatirnya materi-materi yang misal saya buatkan video atau saya jelaskan itu belum dipahami begitu. Akhirnya kalau nanti kita tambah ke yang lain, akhirnya ada repot juga. Gitu ya, karena di fisika kita tidak sebatas memahami matematikanya saja, tapi kita harus memahami fisisnya, karena itulah kita di fisika ya, bedanya dengan matematika. Kalau kalau hanya bagian hitungan saja kalian bisa ambil matematika, tapi definisi pemahaman fisisnya itu harus kita buat. Gimana? Oke, Inayah. Misalnya pegasnya itu bergerak searah X. Nah, kalau pegas itu kan punya gaya apa? Gaya pemulih ya Pak. Oke. Ya, gaya pemulih. Gaya yang berlawanan sesuai dengan arah X-nya itu. Jadinya negatif X. X, kalau kita lihat, X-nya kan ini ya. Iya Pak. Oke. Sebetulnya gerak benda ini kan, kalau kita lihat dari ini ya, Inayah, di sini kan, kalau saya buat panjang lah, ini garisnya saya perpanjang gitu, maka di sini nolnya, dan bagian ini kalau kita buat grafik itu biasanya adalah daerah yang bernilai negatif, daerah di sini adalah daerah bernilai positif. Di sini adalah bernilai positif, dan di sini bernilai negatif gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau dia arah X-nya itu kan dia sebetulnya di daerah positif semua. Kecuali mungkin ketika didorong dia sampai ke daerah sebelah sini, dia bisa arah negatif. Itu ya, nanti bisa dicerna lagi tentang konsep negatif dari gaya ini ya. Oke, kita coba ke yang lain. Coba siapa nih? Ada yang belum pernah ditanya gitu? Siapa?
Ada yang belum pernah ditanya? Saya, Pak. Oke, siapa? Sorry. Tirda. Tirda, menurutmu apa namanya? Negatif ini itu apa? Setahu saya kayak pemulih. Soalnya kalau misalnya kita melakukan suatu gaya gitu, suatu gerak, nah pegas ini bakal mengembalikan itunya ke apa? Posisinya ke bentuk semula. Bentuk semula ya. Ke posisi semula. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Menambahkan, Pak? Oke, siapa? Sorry. Putri Cynthia. Oke, Putri Cynthia gimana? Kalau sepemahaman saya, Kak, negatif di situ tuh karena gaya tahan dari pegas itu sendiri gitu, Pak. Jadi lebih mempertahankan keadaan dia gitu. Lebih mempertahankan keadaan. Oke. Kemarin sebetulnya begini, yang bagian negatif itu, oke ya, makasih ya Putri Cynthia ya. Kita bisa lihat di sini sebetulnya ada konstanta K. Konstanta K itu berarti adalah konstanta pegas. Nah, apa yang dimaksud dengan konstanta pegas itu? Kalau kita lihat, ini ada nilainya. Artinya, nilai dari konstanta pegas itu tidak berubah, berarti dia bergantung terhadap pegasnya sendiri. Jadi kalau pegas saya gambarkan, misal ini adalah pegas, gitu. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ada pegas yang misalnya seperti ini. Nah, ya. Maka nilai konstantanya ini biasanya berbeda, bergantung terhadap pegasnya itu. Kalau saya gambarkan kesehariannya, berarti pegas itu bisa kita anggap sebagai kerasnya dia, begitu ya. Mungkin kalian kalau di rumah pegang ballpoint gitu ya, biasanya kan yang ballpoint itu di dalam yang tektok gitu ya, artinya yang kayak gini, ya terlihat. Nah, ini kan ada tektoknya. Nah, kalau ada tektok kayak gini, itu setahu saya di dalamnya itu ada pegasnya. Ya, ada pegasnya. Nah, pegasnya itu kalau kita tekan itu tidak terlalu keras. Oke, kemudian berbeda misalnya dengan kendaraan, misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4 dia juga ada pegasnya, biasanya itu lebih ada lebih keras. Nah, itu biasa yang kita definisikan sebagai konstanta. Jadi seakan-akan seperti elastisitas. Nah, kemudian konsep negatif ini itu berhubungan dengan arah. Artinya kalau saya buat di sini kan sebetulnya dia berawal dari resultan gaya F gitu ya. Ini berarti dia ada gaya itu adalah besaran vektor. Nah, ini sebanding dengan negatif dari Kx gitu. Ya. Nah, K jelas konstanta. Posisi arah itu di mana? Ada di X. Nanti karena X ini adalah perubahan posisi. Jadi arahnya itu ada di X. Nah, kemudian bagaimana negatifnya? Nah, negatifnya kalau kita lihat, kalau benda ini kita dorong, ya, jadi benda ini kalau kita dorong ke sana, maka pegasnya itu akan lebih pendek, gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, pada saat kita dorong, pegas ini akan melawan. Jadi kalau kita beri dia arah dorong ke sini, maka arah pegasnya itu akan ke sana. Tapi kalau benda ini kita tarik ke sini, jadi misalnya kita tarik sehingga dia jadi lebih, mungkin bahasa saya lebih melar begitu. Nah, gini. Nah, dia sampai ada di sini. Maka kalau kita tarik ke sini, pegas itu akan arahnya ke sana, menarik. Nah, itu yang disebut sebagai, tadi disinggung oleh rekan kalian, juga disebut sebagai gaya pemulih. Nah, oleh karena itu, makna fisis dari negatif ini menggambarkan bahwa pegas itu nanti akan selalu berlawanan arah. Artinya gaya pemulihnya itu akan selalu berlawanan dengan arah gerak. Ya. Jadi maka tadi disebut berlawanan, tadi kan saya tanya berlawanan dengan apa? Berarti berlawanan dengan arah gerak dari benda itu sendiri. Jadi pada saat bendanya kita tarik ke sini, maka gaya pemulihnya dia ke sana. Pada saat kita dorong, gaya pemulihnya dia ke sini. Nah,
ini berbeda dengan kasus misalnya yang ini ya, yang ini. Jadi kalau ini tuh kalau kita lihat arah geraknya kan ke sini ya, ke arah M2. Nah, arah M2. Tapi kita tidak bisa menuliskan M2 ini selalu negatif. Atau misalnya karena M2 ini searah, ya, kita bisa melihat misalnya bagian T1 yang ini, T1 yang ini kan berarti dia ke atas, maka dia searah, maka T1 ini bernilai positif. T2-nya karena dia ke atas dan ini ke bawah, dia bernilai negatif. Gitu, T2-nya. Tapi T2 ini tidak serta-merta dia harus bernilai negatif terus. Gitu. Karena kalau arahnya dia ke sini, nah, maka T2 nanti akan bernilai positif. Berbeda dengan arah gaya pemulih dari pegas tadi. Ya. Kalau pegas dia akan selalu negatif, karena memang kalau kita tarik dengan arah satu, maka dia akan bertahan di arah yang lain. Bisa dipahami ya? Sampai situ? Bisa, Pak. Oke, ya. Nanti kalian bisa tambahkan, cari referensi yang lain. Oke, saya coba cek deh sebelum kita lanjut. Saya coba cek Neska. Ada Neska? Ada, Pak. Oke, Neska coba gambarkan apa yang tadi saya jelaskan tentang gaya pemulih atau negatif dari gaya pegas ini. Coba. Jadi dijelaskan kayak tadi Bapak, Pak? Boleh. Tidak mirip juga nggak apa-apa. Saya ingin melihat bagaimana Neska menangkapnya seperti apa. Kalau yang Neska tangkap sih, kan per itu tuh kayak ada gaya pemulih gitu ya, Pak, yang tadi Neska tangkap. Nah, kenapa ada negatif, Kak? Karena itu tuh ketika awalnya per itu kan bergerak sebentar, Pak. Nggak apa-apa. Kan kita belajar ya, artinya bagaimana kalian mencerna, memahami apa yang telah disampaikan gitu. Nah, pertama itu kan kondisinya per itu dimisalkan panjangnya itu arahnya sama dengan X. Nah, kenapa bisa menjadi min X itu tuh karena si pernya itu menuju ke semula. Gimana sih, Pak? Bentar, bingung ngejelasin. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa dicerna lagi ya, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Sebelum saya lanjut ke contoh soal. Ini kan kita baru bahas contoh soal yang seperti ada katrol begitu ya, tentang menggunakan persamaan Lagrange. Ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak, Oke. buka. Silakan. Masih belum bedanya pegas sama katrol tadi. Pegas sama katrol. Jadi kalau yang di katrol, maksudnya belumnya itu bagian negatifnya ya, benar nggak? Iya. Oke. Jadi kalau di katrol, ini kan geraknya nggak bolak-balik gitu. Jadi dia nggak bergerak misalnya dari pertama ke sini, kemudian dia balik lagi ke sini, enggak gitu. Ya kan? Jadi dia hanya satu arah, misalnya geraknya ke sini, ke arah A misalnya. Nah, maka pada saat gerak ke arah A, yang T2-nya ini bernilai negatif, dia berlawanan arah. Ya. Tapi pada saat dia bergerak ke arah B, begitu, ya pada saat dia bergerak ke arah B, maka T2 ini kan positif. Gitu. Jadi ada keadaan di mana T2 bernilai negatif, dan ada keadaan di mana T2 itu bernilai positif. Jadi kalau dia bergerak ke arah B, itu ya, saya tulis misalnya pada saat ke arah B dia positif, pada saat ke arah A dia negatif. Dan di sini kita bisa lihat tanda negatif dan positifnya itu berubah. Beda halnya dengan tadi gaya pegas. Gaya pegas itu dia selalu negatif Kx. Karena mau dia bergerak, anggaplah kalau saya buat di sini gitu ya. Nah, gini. Nah, misalnya di sini ke arah sini adalah ke arah A,
ke arah sini adalah ke arah B. Maka maupun pegas ini bergerak ke arah A ataupun ke arah B, tanda negatif ini selalu ada. Gitu. Jadi kalau dia bergerak ke arah A, pegasnya narik. Kalau dia bergerak ke arah B, pegasnya ngedorong. Jadi ada perbedaan arah atau berlawanan arah. Beda halnya dengan yang katrol ini. Jadi tidak, maksudnya tanda negatif di T2 ini tidak selalu ada. Hanya dalam kasus gerak tertentu dia ada, tapi ketika gerak yang lain dia tidak ada. Kalau yang ini, di pegas dia mau gerak ke A ataupun gerak ke B, dia negatif. Pasti ada. Gitu ya. Alhamdulillah Pak, akhirnya mudeng. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya dia tidak menggunakan tali, misalnya menggunakan pegas, ya. Jadi osilator harmoniknya misal di sininya pegas gitu. Nah, ada benda, nah itu kasusnya beda lagi ya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Kita ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Silakan. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, karena kita sudah mempelajari Lagrange, maka kita akan mencoba memvariasikan beberapa contoh soal Lagrange. Ya. Jadi sekarang adalah contoh yang kedua. Tadi contoh pertama itu adalah Contoh pertama itu yang tentang katrol. Ya. Nah, sekarang contoh kedua, saya akan coba buat gambarnya. Nah, ini misal seperti ini. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Kemudian di sini saya ambil garis. Ya. Oke, di sini saya ambil benda. Saya buat benda. Oke, kemudian di sini saya buat benda lagi. Ya, dan di sini saya tarik garis. Saya tarik garis. Oke. Nah, itu. Ya, saya tarik garis, kemudian ya kasusnya seperti ini. Jadi, misal saya coba buat ada gambar kasus seperti ini adalah ada sumbu X begitu, dan ini adalah sumbu Y, ya. Nah, di sini misal ada M1 dan di sini ada M2, ya. Ada massa 1, ada massa 2. Nah, di antara massa 2 ini, ya, ini dia ada sudut. Massa 2 dengan sumbu X, ini dia ada sudut namanya sudut theta. Kemudian ini ada batang, ya. Jadi batang yang masanya kita abaikan, ya. Batang ini kita abaikan masanya begitu. Panjangnya tetap, panjangnya adalah L. Nah, ya. Jadi saya tulis di sini L ini adalah panjang batang. Panjang batang. Sorry, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah kebetulan saya sekarang sudah di Bandung. Jadi sinyalnya sudah lebih baik. Ini tempo hari saya masih di Bekasi, sinyalnya agak kurang nih, mohon maaf untuk awal-awal. Jadi bahkan untuk on cam pun agak susah ya. Nah, ini adalah panjang batang, nilainya tetap konstan. Kemudian ini ada massa benda 1, ini ada massa benda 2. Nah, kalau dilihat dari kasus ini, menurut kalian benda ini bergeraknya seperti apa sih? M1 ini bergeraknya seperti apa kira-kira? Kemudian dia tidak ada gesekan ya. Jadi gesekan itu tidak ada. Mu-nya tidak ada. Kira-kira benda ini bergeraknya gimana? M1 ini bergeraknya gimana kira-kira? Ada yang mau kasih gambaran? Kalau M2 bergeraknya gimana? Kira-kira M1 ini gimana? Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya, itu untuk lintasannya di koordinat Y sama X? Iya, betul. Lintasannya di koordinat Y dan X.
M1-nya bakal ke bawah ngedorong M2 gitu. Ya, betul ya. Jadi M1 ini akan bergerak ke bawah dan M2 ini akan bergerak ke kanan, gitu ya. Jadi geraknya ini sama seakan-akan seperti percepatan sistem yang pernah kita pelajari di bagian Newton. Jadi dia bergerak itu berkesinambungan. Artinya tidak M1 ini bergerak ke bawah, tapi M2-nya ke depan, enggak gitu ya. Jadi M1 ini bergerak ke bawah, M2-nya ke kanan. Ya. Dia sehingga menjadi sebuah kesinambungan. Artinya seakan-akan kita anggap sebagai suatu sistem yang bergerak bersama-sama. Nah, kemudian di sini kita asumsikan juga ya, tidak ada gaya gesek, kemudian massa 1 kurang tebal ya. Jadi massa pertama itu sama dengan massa kedua. Kita ambil massanya sama dengan M. Ya. Nah, saya minta komentar kalian. Kalau ini kan kita asumsikan seperti ini. Kalau misalnya kita terapkan pada kasus katrol, misalnya massa 2 itu sama dengan massa 1, kira-kira bendanya gerak nggak? Massa 2 sama dengan massa 1. Gerak, Pak. Geraknya kenapa? Ya, enggak kayaknya deh. Oh, enggak. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Sorry. Citra, Pak. Iya, Pak. Citra, ini Ajijah di sini. Mana? Citra, Pak. Saya jawab tidak gerak, Pak. Oh, tidak gerak ya. Kenapa kira-kira dia tidak gerak? Karena memang masanya sama ya. Masanya sama. Ya, kalian pernah praktikum pesawat Edward di lab fisika? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum itu maksudnya memang nggak masuk modulnya atau memang belum praktikum ke kampus? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kasihan ya. Kalian ini bayar SPP berapa sih? Yang paling tinggi deh. Yang paling tinggi berapa? SPP-nya? 4,5, Pak. 5,3, Pak. Ada yang 5,3 itu apa ya? Maksudnya golongan ya? Golongan ya atau apa? Sorry. Iya, golongan. Berarti yang 5,3 itu yang berapa? Golongan berapa? Golongan 5 kalau nggak salah. 5, Pak. 5 ya. Siapa di sini boleh saya tahu yang golongan 5? Garuda, Pak. Oke, ya memang. Setahu saya di lab fisika itu sudah ada PTM, perkuliahan tatap muka. Saya nggak tahu apakah angkatan kalian ada. Itu kemarin Pak Irfan udah nge-share beberapa mahasiswa yang datang ke kampus untuk perkuliahan tatap muka udah ada. Nggak tahu ya Pak Ipo itu nyampe juga ke kalian atau enggak? Oh iya, ada, Pak. Praktikum LDAS, Pak. Ya, praktikum LDAS ya. Saya pikir kalau kalian, saya nggak tahu, kalian ada praktikum LS semester ini? Ada, Pak. Nah, kalau kalian ada, ya, kemudian kalian, setahu saya kalau kalian sudah perkuliahan tatap muka itu kan geraknya dibatasi ya. Artinya jangan terlalu banyak mobilitas ke sana kemari karena menjaga protokol kesehatan. Saya pikir kalau kalian iseng-iseng datang ke lab, izin ke Pak Irfan untuk tahu mana sih Pak Irfan pesawat Edward itu gitu ya. Kenapa dia konsep geraknya seperti apa. Ya, sehingga nanti kalian bisa menjawab apakah apakah jika M2 ini sama dengan M1 dia bergerak atau tidak. Ya, itu iseng-iseng aja kalian datang ke lab lah. Takut dibanding kalian misalnya tidak ada kegiatan di kosan atau di tempat. Ya. Nah, tadi jadi kalau dia M1 sama dengan M2, maka dalam kasus pesawat Edward ini dia tidak ada gerak gitu ya. Dia akan stay. Artinya dia akan stabil dan keadaan setimbang. Nah, kalau kalian nanti ke pesawat Edward di lab ya, mudah-mudahan kalian bisa.
Maka biasanya di bagian M1 atau M2 ini kita pasang sebuah piringan, ya, piringan kecil. Nah, gitu. Maka kalau dia ada piringan kecil ini, dia akan bergerak, ya. Nah, ketika dia bergerak ini kita sebut sebagai konsep dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, tapi nanti di pesawat Edward itu ada terminal, ya, ada terminal kecil, di mana terminal ini benda M2-nya bisa lolos, tapi piringan ini nggak lolos, ya. Sehingga kalau M2 ini melewati ke sini begitu, maka piringannya akan tersangkut di sini. Sehingga sampai ke sini dia konsepnya sudah namanya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Jadi dia tidak dipercepat, tapi dia dalam gerak konstan. Ya, nanti kalian bisa lihatlah sendiri di pesawat Edward. Oke, saya lanjutkan. Nah, bedanya dalam hal ini, kalau M1 sama dengan M2 sama dengan M, kira-kira dia masih bergerak kan? Atau dia statis juga? Tetap bergerak. Nah, dia tetap bergerak, ya. Tetap bergerak ini kita bisa melihat karena adanya posisi ketinggian. Jadi ada ketinggian ini, itu bisa kita sebut. Jadi benda yang memiliki posisi ketinggian itu biasanya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, gravitasi itulah kemudian yang menarik benda ini sehingga dia bergerak ke sini dan yang M2-nya ini terdorong. Gitu. Nah, apa sih Pak pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah kita diminta mencari fungsi Lagrange, ya, fungsi Lagrange. Kita diminta mencari fungsi Lagrange. Ya. Nah, persamaannya itu kan adalah L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial. Berarti kalau kita ditanya tentang fungsi Lagrange, maka tidak lain kita harus mencari energi kinetik dari sistem ini dan energi potensialnya. Ya, kita harus mencari energi kinetik dan energi potensial. Sama halnya seperti ini. Nah, yang ini ya kelihatan L sama dengan setengah dalam kurung M1 plus M2 dikali Y dot kuadrat ditambah M1 GL. Nah, ini adalah fungsi Lagrange. Ya, ini adalah fungsi Lagrange. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya benda ini bergerak dalam dua sumbu, ya. M2 bergerak arah sumbu X dan M1 bergerak arah sumbu Y. Nah, maka dari itu kalau dia bergerak dalam arah X dan Y, maka nanti kecepatannya pun dia akan ada X dot dan ada Y dot. Ya, ada X dot dan ada Y dot. Nah, namun dalam hal ini kita akan mencoba menggabungkan. Artinya fungsi Lagrange-nya diminta nanti dalam variabel theta. Mengapa dalam variabel theta? Karena dia menggabungkan, jadi variabel theta ini akan berubah. Jadi kalau misalnya benda ini turun ke sini, maka ini akan bergeser ke sini, maka theta-nya mungkin akan berubah menjadi lebih kecil gitu. Nah, ya. Jadi sehingga yang kita tinjau nanti adalah bagian fungsi Lagrange dalam variabel theta. Ya, sehingga kalau dalam Cartesiannya itu ada X dot dan Y dot, maka dalam variabel theta-nya ini nanti akan berubah menjadi theta dot. Artinya theta dot itu adalah perubahan theta terhadap waktu, ya, perubahan theta terhadap waktu. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba tinjau satu kasus misalnya M1, gitu ya. Kita tinjau M1 dulu, ya. Kita tinjau M1, maka kita tinjau M1 pada sumbu Y, jelas ya. Sumbu Y, berarti M1 ini adalah geraknya yang ini, ya, geraknya yang ini, kemudian sudutnya di sini, maka dia berada di depan sudut. Ya. Sehingga kita bisa lihat, kalau dalam sudut tetanya, kita ambil misalnya sinus theta, gitu. Ini sama dengan depan. Depan ini berarti sumbu Y dibagi dengan miring. Miring ini adalah L. Gitu. Sehingga kita dapatkan bahwa Y-nya ini akan sebanding dengan L sin theta. Gitu. Ya. Kemudian kita tinjau X-nya. Ya. Kalau X-nya untuk di M1, maka X-nya itu sama dengan 0, karena dia di sini. Geraknya hanya di sini saja. Jadi M1 ini tidak bergerak kanan-kiri, tapi dia hanya bergerak sini, turun. Sampai sini dipahami sebelum saya lanjut? Paham, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk M2. Nah, kalau untuk M2, kita tinjau pertama arah X-nya. Ya.
Arah X-nya berarti M2 itu geraknya di sini. Dia berada di samping sudut. Maka kita ambil cos theta itu sama dengan samping miring. Sampingnya adalah X. Ya. Sebentar. Sampingnya adalah X, miringnya adalah L. Sehingga kita dapatkan X itu sama dengan L cos theta. Y-nya bagaimana? Y-nya dia sama dengan 0, karena dia hanya bergerak di sini saja. Gitu, ya. Nah, kalau kita menggambarkan posisi, ya, maka kita menggambarkan posisi itu kalau ada dua buah benda, maka dia akan berubah menjadi R, gitu. Ini sama dengan X, kemudian vektor satuan I, ya. Kemudian ini Y, kemudian vektor satuan J. Kalau dia dalam 3 dimensi ada K di sini, ya. Tapi karena 2 dimensi kita ambil X dan Y saja. Nah, maka posisinya, artinya posisi dari sistem tadi, ya, kita bisa tuliskan X-nya adalah yang ini, berarti L cos theta. L cos theta, vektor satuan I, kemudian ditambah Y, ya. Y-nya ini adalah L sin theta. L sin theta vektor satuan J. Nah, ya, di sini. Nah, kemudian kita bisa masukkan energi kinetik, ya. Berarti energi kinetik itu adalah T, saya tulis di sini. T itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dalam hal ini maka energi kinetiknya karena dia ada dua buah benda, ya, maka setengah kemudian M1 ditambah M2, gitu. Nah, V-nya ini adalah posisinya, itu adalah R dot kuadrat. V itu adalah R dot. Kalau posisinya dia adalah R saja, gitu, ya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Boleh diulangi untuk yang T-nya, Pak? Ya, yang T-nya kinetik itu kan setengah mv kuadrat, ya, setengah mv kuadrat. Nah, maka dalam hal ini, dalam kasus ini karena bendanya ada dua, M1 dan M2, maka setengah M1 ditambah M2 R dot kuadrat, ya, R dot kuadrat. R dot kuadrat ini apa? R dot kuadrat ini adalah V sebetulnya, V kuadrat. Karena posisi itu adalah R, maka turunan posisi terhadap waktu R dot, gitu. Ya. Atau misalnya begitu, ya, energi kinetik. Atau misalnya kalian mau tinjau dalam dua hal yang berbeda juga boleh. Misalnya begini. Sebentar, saya geser dulu screen-nya. Nah, ya. Misal kalian mau tinjau begini juga bisa. Misal kita tinjau energi kinetik T1. Berarti ini adalah untuk massa yang pertama, berarti setengah M1 V1 kuadrat. Dalam hal ini maka T1 sama dengan setengah M1, ya. V itu adalah turunan kecepatan. V itu adalah kecepatan turunan posisi terhadap waktu. Posisinya berarti di sini R, ya. Kalau misalnya kalian mau ambil R1, maka di sini kita bisa tuliskan R1 dot kuadrat, ya. Maka R1-nya, posisi R1 itu adalah sama, berarti X1, ya, X1 I, kemudian plus Y1J. Nah, maka X1-nya, ya, X1 itu berarti untuk massa pertama, X-nya adalah 0. Kita tulis di sini sama dengan 0. Y1-nya, nah, Y1-nya berarti ini. Berarti Y1-nya itu adalah L sin theta. L sin theta vektor satuan J. Ya. Kemudian kalau misalnya kita turunkan, berarti ini kan R1 posisi, ya. Kalau kita turunkan ini dr dt, maka nanti turunannya adalah jadi kecepatan R1 dot, gitu. Nah, turunan berarti kita d dt dari L sin theta vektor satuan J, gitu, ya. D dt
L sin theta vektor satuan J. Nah, ini kalau kita turunkan, berarti R1 dot itu sama dengan L turunan sin theta terhadap T. Karena L-nya konstan, ya. Berarti ini adalah D, dt-nya kita pindah ke sini, sin theta. Vektor satuan J. Turunan sin theta terhadap T apa hasilnya? Cos. Cos. Kalau cos dia dituruninnya terhadap theta, d theta, sin theta itu cos theta. Ini kan terhadap T. Variabelnya beda. Apa hasilnya? Yang lain? Silakan. Adelia. Nah, ya Adelia nih. Sudah connect tadi katanya jaringannya. Adelia sudah connect? Sudah, Pak. Turunan sin theta terhadap T. Apa hasilnya? Sin theta terhadap T. Gak tahu, Pak. Oke. Agung. Agung? Hadir, Pak. Apa hasil Agung? Min sin bukan, Pak? Min sin. Oke, belum ya, belum tepat. Ahsani takwim. Alia? Kurang tahu, Pak. Oke. Anissa Fauzi. Kurang tahu, Pak. Oke. Azizah Maulina. Belum tahu, Pak. Apa bedanya kurang tahu dengan belum tahu ya? Bedanya apa ya? Belum dan kurang gitu ya. Kalau belum tahu berarti belum. Mungkin kalau kurang itu udah pernah paling, Pak. Kurang itu berarti dia udah pernah belajar ini begitu maksudnya. Udah pernah dengar atau gimana gitu. Paling. Gimana itu maksudnya apa? Ya mungkin sudah pernah belajar atau belajar tapi belum paham. Ini nggak tahu apa saya pusing. Oke. Berarti masih lupa mungkin ya, bukan masih ingat. Ada yang mau jawab silahkan. Bianca, Citra. Mau coba, Pak? Muhammad Fauzi. Gimana Fauzi? Tapi gak tahu juga sih. Tadi itu turunan D per DT ya, Pak? Oke, dari sin theta. Dari sin theta, betul. Mungkin jadi cos theta dikali theta dot kuadrat. Kuadrat? Cos atau theta. cos theta dikali theta dot aja sih. Ya, oke ya. Jadi di sini kita tulis L turunan itu adalah cos theta dikali theta. Theta apa? Theta dot. Theta dot. Yang titik satu itu. Oke. Ya, dia kalau dot itu titik satu. Kalau double dot titik dua. Nah, ini betul jawabannya ya, Fauzi. Jadi hasilnya adalah cos theta, theta dot. Ini kalian harus cek lagi di kalkulus. Ya. Kalkulus di fisika matematikanya. Kalau kita tuliskan D, dt, ya, ini kan sebetulnya bisa kita ubah menjadi D, d theta, kemudian d theta, dt. Ya. Nah, d theta, dt ini hasilnya adalah theta dot. Kemudian d theta ini baru dia menurunkan bagian sinusnya. Sehingga sin ini kalau diturunkan terhadap theta, dia baru bisa. Artinya dia baru berubah menjadi cos theta. Itu ya. Nah, berarti di sini saya bisa lanjutkan. Oke, makasih Fauzi ya. Saya bisa lanjutkan, maka T1-nya, gitu ya. Ya, kita tuliskan, maka T1-nya ini sebanding dengan setengah M
1 dikali R1 dotnya ini ya. Berarti R1 dotnya adalah yang ini, berarti bisa kita tuliskan L gitu cos theta dot ya, theta dot vektor satuan J kuadrat gitu. Ya. Vektor satuan J dikuadratkan. Ya. Ini adalah R. Nah, kemudian kalian melihat bagian ini vektor satuan. Kita punya vektor satuan J. Kalau dikuadratkan, ini kan jadi setengah M1, L dikuadratkan jadi L kuadrat. Kalau cos theta dikuadratkan jadi gimana? Coba saya mau cek dulu deh. Kalian matematikanya gimana? Kalian semester berapa? 3 kan? Ya. Siapa yang belum pernah dijawab? Lina, belum pernah jawab. Lina, ada Lina? Ada, Bapak. Lina, kalau cos theta dikuadratkan jadi gimana? Cos theta dikuadratkan jadi gimana? Oke. Anissa Yudiastri ada? Kelam Kariwati. Ini namanya memang Kelam Kariwati, benar nggak? Saya baru dengar. Kelam Kariwati ada? Cindy itu Pak, bentar, belum rename, bentar. Oh ya, Cindy. Maaf. Itu panggilannya Cindy gitu ya? Atau bukan? Bukan, itu buat nulis cerita doang pakai akun itu. Oh, ya. Suka nulis cerita apa emang Cindy? Cerita anak muda, Pak. Kamu usia berapa sekarang? Anak muda. Oh ya, kamu masih masuk milenial ya? Masih muda, Pak. Iya, oke. Iya. Bagian apa biasanya kamu cerita tentang anak muda? Aku lebih ke cinta universal kalau waktu itu bikin di Wattpad. Wattpad, jadi aplikasi buat menyalurkan ide cerita. Judulnya Cinta Universal. Enggak, judulnya Kelam Kari. Kelam Kari itu cinta. Apa ya, lupa. Udah lama banget. Pokoknya cintanya universal. Kan orang-orang suka mengartikan kalau dulu cinta itu antar ke lawan jenis. Padahal kan cinta itu bisa ke orang tua, bisa ke saudara sendiri. Lebih menceritakan tentang hal-hal seperti itu. Oke, ya. Kalau ada nggak cinta fisika, ada nggak? Pernah kamu bahas nggak? Belum, Pak. Belum menemukan cintanya. Dasarnya apa sih orang itu biar bisa cinta itu? Karena terbiasa, bisa rata-rata karena terbiasa menemukan rasa cinta. Jadi pas kehilangan itu, oh ternyata aku butuh gitu. Jadi itu namanya cinta. Ini istri saya ketawa-ketawa karena ada mahasiswa fisika lagi bahas cinta. Jadi memang titik poinnya itu kehilangan ya? Betul, Pak. Kalau merasa kehilangan berarti emang cinta. Kalau gini disebut cinta bukan? Kadang dia kalau ada itu bertengkar, tapi kalau nggak ada tanya-tanyain gitu. Iya, Pak, bisa. Gitu. Okay. Karena kan bertengkar itu bisa jadi rasa khawatir, tapi diiringi dengan gengsi, Pak. Gitu. Saya tuh, kamu bisa on cam nggak? Saya nggak kenal. Kamu itu kemana sih? Ih, Bapak, aku bimbingan sama Bapak. Astagfirullah. Ini, akademik. Iya. Kalau yang sering on cam,
kalau yang sering on cam itu yang tahfiz tahu saya lihat orangnya ini. Oke lah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, jadi kalian punya kesempatan buat ke kampus ya. Oke. Semoga bisa bertemu Pak. Iya ya, oke. Cindy, ini kalau tadi apa cos theta dikuadratkan itu jadinya gimana? Aku itu pernah dibahas, cuma aku lupa. Tunggu bentar ya. Jadi gimana? Cos theta dikuadratkan itu? Lupa, Pak. Lupa. Iya, grogi jadi lupa. Izin jawab, boleh Pak? Oke, sebentar. Siapa nih? Siapa? Diani. Diani gimana kalau cos theta dikuadratkan? Jadi cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Ya. Jadi kalau L dikuadratkan jadi L kuadrat, cos theta dikuadratkan jadi cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Ini mengapa saya tanya ya? Karena tempo hari juga pernah ada mahasiswa fisika ya, saya lupa lagi di angkatan berapa. Jadi jawabannya itu bukan cos kuadrat theta, tapi cos kuadrat theta kuadrat. Jadi dia pikir cosnya dikuadratkan, tetanya juga dikuadratkan. Nah, tapi konsepnya seperti ini ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi dalam trigonometri kalkulus. Oke, Diani, makasih ya. Nah, kemudian bagian J-nya, theta dot. Theta dot ini kalau kita kuadratkan jelas dia menjadi theta dot kuadrat. Nah, bagian J ini, vektor satuan J ini kalau kita kuadratkan gimana jadinya? Bagian J ini kalau kita kuadratkan gimana? Ada yang bisa jawab? J ini kalau kita kuadratkan, vektor satuan kalau kita kuadratkan gimana di kalkulus itu? Siapa ya yang belum jawab, belum pernah ditanya itu siapa? Samsul, ada Samsul? Sudah, Pak. Samsul kalau J dikuadratkan jadinya gimana Samsul? Sebentar, Pak. Gimana? J dikuadratkan. Halo, Samsul ada? Ada, Pak. Bentar. Oke. J ya, jadi kita punya vektor satuan J. Vektor satuan J dikuadratkan. Jadinya gimana? Sama dengan, nah itu ya, sama dengan gimana, Samsul? Jadi 0, Pak. 0. Ya. Oke. Ya, jadi 0 ya. Oke. Ada yang lain, jawaban lain? J dikuadratkan. Ini kalian kalau dalam matematikanya belajar tentang dot product. Dot product. Dot product dan cross product. Artinya perkalian dot dan perkalian cross. Ya. Jadi mungkin kalian
akan mereview. Kalau saya punya I cross J, hasilnya apa? Coba kita jawab sama-sama. I cross J hasilnya apa? K. K. Kemudian kalau J cross K hasilnya? I. I. Dan kalau K cross I hasilnya adalah? J. Sorry, ini suara siapa? Sorry. Nah, kalau suara sebentar. Intan. Oke, ya. Nah, ini berlaku kebalikan ya. Jadi kalau I cross J itu adalah K, kalau J cross I itu adalah negatif K. Nah, sekarang kalau yang dot product I dot J hasilnya? 0. Kemudian J dot K hasilnya? 0. Kemudian K dot I hasilnya? 0. Kalau I dot I hasilnya? 1. Kenapa bisa 1? Dari mana tahu 1 jawabannya? Ayo, Intan. Intan tahu jawabannya kenapa 1? Sin 90 derajat itu 1, Pak. Sin? 90 derajat. Ya, betul. Sin 90 derajat 1. Ya. Lengkapnya gimana? Jadi, kalau I dot I itu besarnya vektor satuan I dikali dengan besarnya vektor satuan I, kemudian sin theta. Theta ini adalah sudut, sin atau cos ini, sorry. Cos ya. Setahu saya dot produk itu cos. Cos theta. Kalau cross itu sin. Jadi vektor satuan besar ya. Ini besar vektor satuan I adalah 1. Besar vektor satuan I adalah 1 cos theta. Nah, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor satuan I dengan vektor satuan I. Ya, dia 0 derajat gitu karena I-nya ke sana, I-nya lagi ke sana. Beda kalau sana I dengan J, I dengan J, nanti dia 90. Ya, oleh karena itu kayak I cross J itu 0 karena cos 90 itu sama dengan 0. Sedangkan cos 0 itu sama dengan 1 ya. Berarti di sini dia nilainya sama dengan 1. Nah, ini adalah T1-nya ya. Kita sudah dapatkan T1-nya seperti ini. Sorry, kita kuliahnya sampai jam berapa sih? Kayaknya baru kali ini kuliah lama banget. Udah selesai ya waktunya ya? Di jadwal sampai 11.10, Pak. 11.10. Wah, masih lama ya. Oke. Kita istirahat dulu 2 menit ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ini saya stop record dulu, nanti saya lanjut lagi.